Selamat sejahtera. Nama saya Lee Yenny, UK 30519. Ingin membentangkan tajuk bernama Teori dan Model-model Komunikasi. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan pengertian model komunikasi. Model komunikasi merupakan gambaran yang sederhana dari proses yang menggambarkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Penyajian model komunikasi ditujukan untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan mempermudah melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi dan manfaat model komunikasi. Fungsi model komunikasi adalah pertama, untuk melukiskan sebuah proses komunikasi. Kedua, untuk menunjukkan hubungan visual dari berbagai pihak. Ketiga, untuk membantu dalam menemukan permasalahan komunikasi dan memperbaikinya. Manfaat model komunikasi adalah alat untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah penjelasan tentang terjadinya komunikasi. Oleh itu, hubungan antara fungsi dan manfaat model komunikasi sangat erat kaitannya. Kerana melalui model komunikasi, kita dapat mengetahui fungsi dari komunikasi melalui penjelasan yang terdapat di dalam model komunikasi. Seterusnya, model-model komunikasi. Terdapat 13 jenis model-model komunikasi. Pertama, model SR. Kedua, model Aristotle. Ketiga, model Lasswell. Keempat, model Shannon dan Weaver. Kelima, model Scrum. Keenam, model Newcomb. Ketujuh, model Wesley dan McLean. 8, model Gertner. 9, model Berlow. 10, model Diplo. 11, model Tubes. 12, model Gaddikens dan Kim, dan 13, model interaksional. Model pertama, model Berlow. Model ini juga dikenali sebagai model SMCR, sumber source, pesan message, saluran channel, dan penerima receiver. Sumber adalah pembuat pesan. Pesan adalah gagasan yang diterjemahkan atau kod yang berupa simbol-simbol. Saluran adalah media yang membawa pesan, dan penerima adalah target dari komunikasi itu sendiri. Model yang kedua ialah model Shannon dan Weaver. Model komunikasi ini sering disebut juga dengan model matematik atau teori informasi kerana model komunikasi ini menggambarkan suatu sumber yang menciptakan suatu pesan dan kemudian menyalurkan pesan tersebut melalui sebuah channel kepada penerima pesan. Hal terpenting dalam model komunikasi ini adalah adanya gangguan yang akan menyebabkan terganggunya informasi yang akan disampaikan dan yang akan diterimanya. Model yang ketiga adalah model Lasswell. Model komunikasi ini berupa ungkapan verbal berupa who says what, in which channel, to whom, with what effect. Sehingga model komunikasi Lasswell
sering diterapkan dalam melakukan komunikasi massa sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Biasanya, model komunikasi Laswell digunakan oleh para wartawan dalam mengumpulkan berbagai macam informasi dari masyarakat. Laswell mengakui bahawa tidak semua komunikasi bersifat dua arah dengan suatu aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima. Model ini sering diterapkan dalam komunikasi massa. Model Scrum. Komunikasi dianggap sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyanti, encode, menafsirkan, interpret, menyanti ulang, decode, mentransmisikan, transmit, dan menerima signal. Scrum berfikir bahawa komunikasi selalu membutuhkan setidaknya 3 unsur. Pertama, sumber source, pesan mesej dan tujuan destination. Sumber dapat menyanti pesan dan tujuan dapat menyanti balik pesan, tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Jika kedua lingkaran itu mempunyai daerah yang sama, maka komunikasi menjadi mudah. Makin besar daerahnya akan berpengaruh pada daerah pengalaman, field of experience, yang dimiliki oleh keduanya. Menurut Scrum, setiap orang di dalam proses komunikasi sangat jelas menjadi encoder dan decoder. Kita secara konstan menyanti ulang tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda itu dan menyanti sesuatu sebagai hasilnya. Proses kembali di dalam model ini disebut feedback, yang memainkan peranan penting dalam komunikasi kerana hal ini membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Model stimulus respon. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahawa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Kita dapat juga mengatakan bahawa proses ini merupakan perpindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat berupa timbal balik dan mempunyai efek yang banyak. Setiap efek dapat merubah perilaku dari komunikasi berikutnya. Model ini mengabaikan komunikasi sebagai sebuah proses. Dengan kata lain, komunikasi dianggap sebagai hal yang statis. Model lain seperti model Jobs, model Differ, model Gatkins dan Kim, model Gardner, model Newcomb, dan model Aristotle. Setiap model ini juga mempunyai fungsi tersendirinya. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih.